Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Perkenalkan kami dari PMR Wira SMA N1 Pamanukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Agatha dengan ketiga rekan presentasi saya. Hai, nama saya Gina Nurhamidah. Halo teman-teman, nama saya Zahra Nur Fahira. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wifauzia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai COVID-19. Halo teman-teman, apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Ya tentu, dunia sedang dilanda musibah, yaitu virus COVID-19, virus yang kecil namun mematikan. Hingga aktivitas kita pun banyak yang tertunda, seperti sekolah-sekolah ditutup, uang saku berkurang, pekerjaan banyak yang di PHK, dan lebih parahnya lagi, tempat ibadah-ibadah pun ditutup. Kalian mau tahu nggak sih apa itu COVID-19? Mau tahu? Nah, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut. Infeksi virus corona atau COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini telah menyebar dengan sangat cepat di berbagai negara seperti Indonesia hanya dalam beberapa bulan saja. Coronavirus atau bisa disingkat MERS-CoV adalah penyakit sindrom pernapasan yang disebabkan oleh virus corona mulai dari yang ringan sampai yang berat. Dari data WHO mengatakan bahwa sejak September 2012 sampai dengan Maret 2016 telah ditemukan 1.698 kasus konfirmasi MERS-CoV dengan 609 orang mengalami kematian. Selain itu, WHO juga mengatakan bahwa sekitar 36% pasien yang dilaporkan terkena virus MERS-CoV meninggal dunia dan lebih dari 85% kasus penyakit menular MERS-CoV ini. Masuknya COVID-19 ke Indonesia. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19. Namun, pakar epidemiologi UI Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Grafik peningkatan di Indonesia diinformasikan terkena 147.000, sembuh 101.000, dan meninggal 6.418. Apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti pilek biasa sampai penyakit serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru ini diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019. Apakah COVID-19 sama seperti SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang merupakan keluarga besar coronavirus yang sama penyebabnya seperti SARS pada tahun 2003. Hanya saja berbeda jenis virusnya. Gejala SARS dan COVID-19 hampir sama. Hanya saja SARS angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Walaupun angka kematian COVID-19 lebih rendah, tetapi penyebaran COVID-19 lebih luas dan cepat. Bagaimana sih cara virus ini bisa menyebar? Nah, virus ini bisa menyebar melalui tetesan cairan yang keluar dari hidung atau mulut ketika si penderita itu batuk maupun bersin. Lalu, pada siapa saja virus ini bisa menyebar? Virus ini tuh bisa menyebar pada siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, lansia, ibu hamil maupun juga ibu menyusui. Lalu apa saja sih gejala-gejala awal dari virus ini? Nah, gejala awal virus ini tuh hampir sama dengan gejala flu, namun terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gejala ringan sampai dengan ke gejala yang berat. Pada gejala ringan ini biasanya akan mengalami demam, batuk, sakit kepala, dan juga nyeri tenggorokan. Biasanya akan dialami pada hari pertama sampai ke hari kelima. Pada hari pertama sampai kelima ini, pasien akan mulai merasakan demam dan juga merasakan lelah dan nyeri-nyeri di bagian otot.
Pada pasien dengan gejala yang sudah berat bisa mengalami demam yang lebih tinggi, batuk berdahak, bahkan sampai ada yang berdarah, nyeri dada, dan juga sesak napas. Biasanya ini akan dirasakan pada hari ke-7 sampai ke-17. Pada hari ke-7 sampai ke-8 ini, si pasien dengan kondisi parah akan mulai mengidap penyakit gangguan pernapasan akut. Pada saat ini terjadi, cairan-cairan itu telah memenuhi paru-paru. Lalu pada hari ke-10 sampai ke-17-nya, ketika gejalanya mulai lebih memburuk, pasien akan segera dibawa ke ruang ICU. Nah, pada hari ke-10 ini, mereka akan mulai merasakan nyeri di bagian perut, seperti kehilangan nafsu makan dan juga merasakan mual. Pada rentang waktu ini, sebagian kecil hanya meninggal 3%. Nah, selebihnya mereka yang sudah melawan virus ini dengan perawatan 2 mingguan lebih dinyatakan sembuh. Pencegahan COVID-19. 1. Mencuci tangan Anda secara rutin, memakai sabun atau cairan yang berbahan alkohol. 2. Jaga jarak aman. 3. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak memungkinkan. 4. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. 5. Saat batuk atau bersin, tutup hidung Anda dan mulut Anda dengan lengan atau tisu. 6. Jangan keluar rumah jika tidak merasa enak badan. 7. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera hubungi tenaga medis. Sekian penjelasan tentang COVID-19 pada kali ini. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa lebih tetap berhati-hati, selalu waspada, dan selalu mengikuti anjuran kesehatan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa melawan virus corona.